Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat perjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 10 September 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hutang yang dihapuskan. Firman Tuhan terambil dalam Kolose pasal 2 ayat 14 sampai dengan ke-15. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan ditiadakannya dengan memakuikannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa yang menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami terus belajar tentang pengampunan dan anugerah penerimaan yang Tuhan beri, karena kami adalah orang-orang yang berhutang di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita berbicara tentang relasi antar manusia, maka relasi itu akan berjalan panjang, berjalan lama, berjalan dengan indah. Kalau kemudian relasi itu timbul dari relasi yang saling melengkapi, saling menguatkan, saling mendorong, saling memberikan apresiasi, dan saling kemudian melengkapi satu dengan yang lain. Kalau berbicara tentang hutang pihutang, kalau kita ada orang yang kita memberikan hutang kepada orang lain, lalu orang itu tidak membayar, orang itu sengaja berhutang dalam rangka untuk mencari kemudahan. Sementara kita yang berjuang mengumpulkan uang dari Rp1 demi Rp1, dari satu lembar demi satu lembar, berjuang mati-matian, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun. Namun karena sayang dan cintanya kita kepada orang tertentu, lalu dia meminjam uang tersebut, mungkin 50% dari apa yang ada pada kita, kita pun berikan kepada yang bersangkutan. Tetapi yang bersangkutan itu menghambur-hamburkannya, berfoya-foya. Yang awalnya waktu meminjam uang itu adalah untuk kepentingan dasar, untuk memulai usaha dan segala macam, ternyata disalahgunakan. Apa reaksi dari setiap sahabat seperjalanan? Rasa sakit. Apa yang kita perjuangkan sedemikian lama habis di dalam waktu sesaat karena dipergunakan dengan tidak baik. Maka kita akan tuntut orang tersebut untuk membayar hutangnya. Kalau tidak membayar hutang sebagai bentuk efek jera dan disiplin, kita proses dalam proses hukum. Hal itu memadai. Dalam hutang piutang ada aturan-aturan hukum yang berlaku. Sahabat seperjalanan, kita tidak suka dengan orang yang berhutang kemudian tidak membayar. Lalu juga kita merasakan tatkala mungkin kita baik-baik saja, kita berhutang dengan baik karena memang kebutuhan, lalu kita tidak sanggup membayarnya. Namun pihak yang memberikan hutang kemudian memahami bahwa keadaan kita adalah tidak bisa membayar bukan karena kita malas bagaimana penjelasan di awal tadi, tetapi karena keadaan, ketidaksanggupan untuk membayar. Lalu pihak yang memberikan hutang itu tentu dengan senang hati mereka sedang berbuat perbuatan kasih, dan kemudian menganggap hutang tersebut selesai, lunas, dan kemudian tidak perlu dibayarkan kembali. Ini adalah tindakan kasih yang luar biasa. Bagian firman Tuhan yang kita pelajari dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Kalau kita boleh berkata dan berbicara dengan fakta kehidupan, kita adalah orang yang benar-benar seumur hidup dari terlahir sampai kita meninggal. Kita adalah orang yang berhutang atas segala kebaikan-kebaikan Allah, dan kita tidak sanggup untuk membayarnya. Maka kalau kita adalah orang yang berhutang, tindakan apa yang kita akan lakukan? Apakah kita akan memfoya-foyakannya anugerah kehidupan ini, mengisinya dengan secara sembarangan, mengisinya dengan semaunya, tidak ada tanggung jawab? Semua berkat anugerah yang Tuhan beri sampai Kristus mati di atas kayu salib, itu dalam rangka setelah hutang-hutang yang dilunaskan oleh darah Kristus dalam seluruh aspek, dan anugerah-anugerah pemberian berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Maka yang Tuhan tuntut dari kita, kita hidup dalam kebenaran. Jangan seperti kita menjadi seperti anak yang hilang dalam perumpamaan. Setelah menerima semua kebaikan-kebaikan Allah dan memaksanya, memintanya kepada Bapa dan diberikannya, lalu dia berfoya-foya, ia menghabiskan segala sesuatu. Ini adalah tindakan yang sangat luar biasa. Kita sedang tidak menghargai anugerah Tuhan. Kita tidak sedang menghargai kebaikan Allah. Kita sedang mempermainkan berbagai macam pemberian Tuhan, yaitu kita menjadi orang yang berhutang kepada Allah secara tidak bertanggung jawab. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hidup ini tidak hanya dinikmati, tapi hidup ini adalah perjuangan, hidup ini adalah pertanggungjawaban, hidup ini adalah berbicara tentang sebuah pilihan hidup. Apakah kita hidup akan dalam kebenaran atau hidup di dalam keberdosaan?
Hidup dalam kebenaran itu tidak hanya memberkati dirimu, tapi memberkati orang lain. Hidup di dalam keberdosaan tidak hanya kemudian merusak dirimu, tapi merusak orang lain. Kita tahu dengan jelas perampokan, pencurian, pembunuhan, fitnah, dusta, omong kosong, itu merugikan kita. Kita sedang merusak semua anugerah yang diberikan kepada kita, dan kita sedang merugikan juga orang lain. Kalau kita menyadari bahwa setiap hutang sudah dihapuskan oleh Allah, dan Tuhan tidak pernah menutup keran kebaikan, anugerah itu senantiasa tersedia, seperti hujan yang senantiasa turun untuk kemudian membasahi tanah-tanah yang gesang, memberikan kehidupan kepada seluruh umat manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, seluruh makhluk hidup. Maka siogianya sebagai orang yang tahu berterima kasih kepada pihak yang telah memberikan anugerah yang luar biasa, maka hidup kita pun harus bertanggung jawab untuk segala perkara. Anak yang hilang itu kemudian memang kembali, dan kita melihat Tuhan tidak pernah menutup pintu bagi orang-orang yang mau kembali dan bertobat. Dengan mengakui, dan anak yang hilang itu berkata, "Aku sudah pendosa, Bapa. Aku tidak layak lagi. Biarlah aku masuk ke rumah Bapa yang dulunya adalah anak. Aku jadi hamba saja yang bekerja, asal aku diterima." Maka itu menjadi sesuatu yang sangat indah. Anak yang hilang ini menurunkan status dirinya dari sebagai anak menjadi seorang hamba, asal diterima saja, asal tidak jauh dari Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan. Bukankah hidup kita harus seperti demikian? Kalau kita menjadi orang-orang yang sudah mempermainkan anugerah Tuhan, menyia-nyiakan anugerah Tuhan, bahkan dipakai seluruh anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita untuk menyakiti orang lain, untuk merugikan orang lain, untuk hidup bersenang-senang, untuk hidup dalam keduniawian. Apa yang terjadi? Sebutan apa yang tepat untuk dikenakan kepada orang-orang tersebut? Kalau orang tersebut kemudian itu berlaku kepada kita, kita akan sebut bahwa orang itu kelompok orang yang tidak tahu diri, orang yang tidak tahu berterima kasih. Kita tidak ingin di penghujung kehidupan kita memiliki sebuah label nama, yaitu orang yang tidak tahu diri dan orang yang tidak tahu berterima kasih. Bukankah kita tidak ingin disebutkan kata-kata seperti demikian? Alkitab berkata orang yang tidak tahu diri dan orang yang tidak tahu berterima kasih disebut sebagai hamba yang jahat, yang harus masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan ada penderitaan kekal, kematian kekal di sana yang dialaminya. Mari sahabat seperjalanan, kalau hidup ini cuma satu kali, mari kita hidup lakukan secara bertanggung jawab. Apapun posisi dan peranmu, sebagai suami, sebagai istri, sebagai menantu, sebagai mertua, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pegawai, sebagai majikan, sebagai pimpinan, sebagai para pendidik, sebagai siswa atau sebagai mahasiswa, sebagai anggota masyarakat, dimanapun kita berada, biarlah kehidupan kita itu memuliakan Allah. Dan kita tahu dengan jelas, kalau Tuhan sudah berbaik hati dengan kasih-Nya menghapus seluruh hutang-hutang kita, hutang dosa, pintu maaf, pengampunan yang senantiasa Tuhan sediakan kepada kita, apakah kita akan tetap masuk dalam kelompok-kelompok orang yang mempermainkan anugerah Tuhan? Kita akan tetap masuk ke dalam kelompok-kelompok orang yang tidak tahu diri dan tidak tahu berterima kasih. Tentu kita berjuang bersama-sama agar kita akan menjadi hamba yang baik, yang firman Tuhan berkata, "Masuklah, ikutlah kebahagiaan bersama dengan Tuhanmu, dan jangan menjadi hamba yang jahat, yang masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala." Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang sudah kami pelajari. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu-Mu yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.